Iya, silakan Mbak. Ini yang original Kak. Original. Ini kenapa kok love, Mbak? Ya. Cinta mungkin. Cinta, karena cinta. Silakan. Memanfaatkan waktu nganggur kita untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif. Minimal kita belajar dari orang-orang yang nganggur. Oh ya udah, pokoknya anak saya nggak minum susu kayak gitu. Oh, susunya otentik ya. Langsung dari sumbernya. Mantap kali, Mbak. Makanya waktu di Jogja itu kan sebetulnya pertama kali gajian kan? Nah, AdSense pertama kali. AdSense pertama kali, iya pertama kali gajian. Ada cuannya. Ada cuannya. Nah itu kan kita pakai buat jalan-jalan sama teman-teman. Kan masih ingat kan? Dulu kita renang, makannya di Olive. Oh ya, BTW ini kita lagi di ini ya, di apa? Berjuang Coffee. Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel Gopur Goplem. Ya, jadi video ini terhitung eksklusif karena mungkin emang kita lagi nggak bahas tentang ayam dulu, tentang bisnis peternakan ayam dulu. Tapi ini ada informasi yang penting banget, terutama buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini dari awal ya. Di sini aku ditemani dengan salah seorang editor nih. Nah, ini adalah temen aku yang bantu aku ketika awal-awal masa perjuangan. Dimana ketika channel ini masih belum memiliki subscriber bisa dibilang gitu ya. Ya ada tapi cuma sedikit lah ya. Dan dimana videonya belum jelas. Ya masih belum. Kalau sekarang kan fokus di ayam ya. Fokus di ayam sama beberapa bisnis yang aku sambangin lah ke teman-teman gitu. Ya rencana emang ada pengembangan tapi tetap basicnya kita tetap menggali informasi yang berfaedah. Oh, iya. Sama seperti ini juga, jadi nanti ini akan ada beberapa pertanyaan yang menurut aku cukup informatif, terutama buat teman-teman anak muda yang lagi bingung mau ngapain, bingung mau mungkin sekarang efek pandemi juga kan masih banyak memberikan kebingungan. Nah di sini makanya jangan kemana-mana, ikutin terus channel ini, bumper dulu tapi, boom. Oke, langsung saja ya. Halo Mas Oyan, apa kabarnya? Alhamdulillah. Canggung banget kita. Banget. Lama gak ketemu cuy. Lama gak ketemu, padahal semalam kita habis makan bareng. Oke. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku siapin. Oh ya, lagi-lagi, sekali lagi aku tegasin. Mas Oyan ini adalah orang di balik channel Gopur Goplem yang teman-teman mungkin ngikutin dari pertama kali tentang channel bisnis ayam petelur ini. Ya, mulai ayam. Video-video estetik, video-video bagus, video-video yang ada pesan moral di belakangnya. Nggak apa-apa, Mbak? Sini aja. Ini kita lagi ada di luar, jadi kita pesen makanan juga. Iya, silakan, Mbak. Ini yang original Kak. Original. Ini kenapa kok love, Mbak? Ya. Cinta mungkin. Karena cinta. Silakan. Beruntung sekali kameramennya ya. Baik, terima kasih Mbak ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ke tadi, ya ini kembali lagi Mas Oyan ini orang yang sudah sangat berpengaruh banget terhadap channel Gopur Goplem. Berpengaruh sih. Iyalah, sampai sekarang masih ada loh komentar Mas, dan itu di video editan kamu. Oh gitu. Mas, Video seneng kalau lihat seneng kalau lihat video-videonya Masnya ada apa namanya? Ada pesan moralnya di belakang, ada apa namanya? Ada kata-kata kutipan kata-kata motivasi. Gitu. Motivasi. Padahal itu buat cuma di 1 sampai 3 video kalau nggak salah. Dan itu deket ya? Ya mungkin emang aku sendiri nonton
seneng gitu. Ya, lumayan alhamdulillah. Padahal dulu aku nggak kepikiran gitu loh. Ini inisiatif dia sendiri. Karena semua emang masalah video aku pasrahin ke dia, terserah dia mau mau diolah seperti apa. Dia yang ngedirect, dia yang mikirin. Cuma masalah tema emang kita pikirin bareng. Oke, langsung saja ya. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya ingin aku tanyakan kepada Mas Oyan ini. Oke. Nah, di sini aku latihan jadi host juga, coy. Termasuk ini bisa dibilang segmen baru ya? Ya, bisa bilang segmen baru. Jadi aku juga intinya tapi berusaha untuk menggali informasi yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman nanti. Oh gitu. Oke ya, siap. Nanti banyak banget nih. Saya yakin banyak banget dari Mas Oyan nih. Oke, langsung dari Mas Oyan. Sibuk apa sekarang? Sekarang sih alhamdulillah nih jadi pengangguran senior nih. Kenapa pengangguran senior? Ya karena gimana ya? Sebenarnya sih nganu, Pak. Tetap ada pekerjaan, cuma apa ya, bisa dibilang lebih pengen fokus ke keluarga, cuma lebih nggak tau lah pokoknya di satu anjing. Iya, aku lihat juga channelnya yang tadinya Mas Oyan ini. Iya, sekalian informasi ya, Mas Oyan ini juga punya channel YouTube. Subscribernya sudah 100k lebih. Tapi lama banget nih dia nggak konten. Ya, bener-bener. Lama banget nggak konten. Terus karena menyesuaikan nama channel baru aja gitu. Sama kan nama barunya juga diganti loh. Tadinya Fauzan Daily, sekarang pengangguran senior. Nah, Ya, jadi kenapa? saya pengen ini, Pak. Kenapa nama channelnya saya ganti gitu lah. Itu karena saya pengen mengemas konten saya itu lebih apa adanya. Lebih apa adanya. Saya banget, dan mungkin banyak dari kita tuh merasa aduh saya ini nganggur gitu loh. Cuma gimana caranya kita memanfaatkan waktu nganggur kita untuk mengisinya dengan kegiatan-kegiatan positif. Minimal kita belajar dari orang-orang yang nganggur. Ya nganggur tapi sukses. Jadi gitu. Intinya nganggur dalam tanda kutip, nganggur pekerjaan dalam artian kita nggak sibuk tapi kita produktif gitu. Don't be busy but be produktif. Wah, mantap kali dari segi marketing itunya kan pengangguran. Oh ya. Senior gitu. Nah, kalau boleh tahu gitu. Apa sih yang sekarang dibahas di channelnya? Pengen fokus tentang apa? Kalau saya lebih fokus sekarang masih di kunjungan-kunjungan ke tempat-tempat. Misal ada orang usaha apa gitu, saya belajar ke sana, saya berkunjung ke sana terus tanya-tanya gitu. Untuk channelnya itu. Tapi kalau misalnya dari segi saya sendiri, mungkin saya mau coba sharing-sharing pengalaman di bidang marketplace, e-commerce gitulah, pokoknya di jualan online kayak gitu. Ya, Oyan ini sedikit informasi, Mas Oyan ini selain dia nganggur, tapi dia punya channel, dia income bisa dibilang source income utamanya dari channel itu ya? Enggak, dari jualan. Malah dari jualan online-nya. Tapi juga itu bisa jadi andalan juga lah ya. Bisa. Lumayan lah, bisa buat bayar listrik sama buat anu lah ya. Buat rokok bisa. Buat rokok. Buat beli susu anak juga bisa ya. Enggak bisa. Enggak. Oh ya udah, pokoknya anak saya nggak minum susu kayak gitu. Oh, susunya otentik ya. Langsung dari sumbernya. Mantap kali, Bah. Tapi emang bener anak saya kalau minum susu formula nggak anu. Nah, oke. Jadi tadi sedikit sebenarnya aku sedikit pengen gali juga nih, Mas Oyan kan bisa dibilang YouTuber senior, jauh lebih senior dibanding aku, ya kan? Jauh lebih senior. Itu India juga salah satu orang yang mengajak aku untuk bermain YouTube. Dulu yang ngompor-ngomporin. Dulu 2017 waktu kita masih satu kos di Jogja kalau nggak salah. Bener, emang akun-akun ini udah lama banget. Cuma memang dulunya aku nggak pernah ada kepikiran buat YouTube itu bakal menjadi salah satu source income yang bisa aku manfaatin seperti itu. Nah, pada akhirnya Mas Oyan dulu ceritakanlah dulu bagaimana awal bikin YouTube terus. Dulu sebetulnya saya bisa dibilang YouTube itu hoki sih sebetulnya. Karena emang dulu tuh kayak nggak sengaja aja bikin YouTube, tapi tiba-tiba dapat duit gitu. Nah makanya waktu di Jogja itu kan sebetulnya pertama kali gajian kan. AdSense pertama kali. Pertama kali gajian. Ada cuannya. Nah itu kan kita pakai buat jalan-jalan sama teman-teman satu kos, kan masih ingat kan? Dulu kita renang, makannya di Olive. Iya, pokoknya kayak gitulah ala anak kos. Cuma kan itu sebenarnya secara tidak langsung saya tuh mengajak teman-teman pengen ini sebetulnya YouTube itu bisa dapat duit. Cuma kalau saya pribadi untuk bikin konten yang seperti ini saya nggak mampu. Makanya kalau bisa saya tuh pengen ngajak teman-teman yang satu circle sama saya, yang satu pemikiran untuk
ayo lo YouTube Nah, bareng. sebenarnya waktu itu aku juga udah ke kompor, maksudnya udah Iya, ikut udah. panas, ikut waktu itu terbukti aku juga kadang ngedit mulai latihan Iya, video iya, kan, bener. upload juga walaupun random kan. Pernah kita tag juga, cuma nggak sampai di-upload kan. Masalahnya waktu itu emang kalah sama kesibukan aku, Iya, Pak. kesibukan Utamanya waktu itu kan aku juga masih menggeluti usaha percetakan dulu. Oh, iya, iya. Stiker lah ya, bikin stiker. Ya alhamdulillah itu pun yang mengantarkan aku sampai sejauh ini menurut aku gitu loh. Jadi walaupun mungkin sekarang akhirnya aku bisa split waktu aku usaha dan konten, tapi waktu itu benar-benar nggak bisa. Ya aku nggak bilang telat sih, cuma alhamdulillah sekarang nggak ada kata telat lah. Nggak ada kata telat di YouTube. Nah terus kemarin kan Mas Oyani sempat tenggelam dalam Iya sih, artian benar, sempat benar. ya waktu itu 2017 sampai berapa lah itu konten oke lah, dapat gajian bisa dibilang rutin. Setelah itu kemarin kemana kayaknya channel yang udah aku subscribe, yang sudah aku dukung itu tiba-tiba lama nggak kelihatan. Itu gimana ceritanya, sibuk, malas atau apa nih? Enggak, karena sebenarnya saya ini tipikal orang yang cepat bosen, Pak. Nah. Satu itu, saya nggak bisa jaga konsistensi diri saya sendiri kalau misalnya saya bekerja sendiri. Itu. Punya masalah dengan konsisten ya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang saya suka mencoba hal-hal baru. Makanya kemarin setelah saya pertama kan bisnis online. Ya. Terus kemudian saya dari bisnis online saya pindah ke YouTube. Bosen nih, pindah ke bisnis online lagi. Di Jogja kan masih bisnis online kan. Iya. Ngerintis ditinggal. Padahal sebetulnya kalau misalnya Konsistenin. konsisten ada hasilnya, Pak. Ya nggak cuma hasilnya, kamu sekarang udah jadi orang crazy rich talun. Nah, itu masalah konsistensi memang di mana-mana menjadi hal yang penting. Iya, kalau misalnya kita bisa konsisten itu oke. Cuma waktu itu sempat juga saya tinggal gara-gara ya salah satunya jadi krunya GoPro yang pertama. Ya, itu ya, salah satunya juga, Pak. Ya, karena sibuk banget lah ya akhirnya. Ya, karena harus wirawiri. Enggak, sebenarnya bukan karena sibuk banget, Pak, sebenarnya. Tapi karena memang itu lagi ketika saya menemukan sesuatu yang baru dan saya suka di situ, saya fokusnya di GoPro. Dan sesuatu yang baru sesuatu yang baru yang kemarin ditemuin sekarang masih dijalanin atau udah ditinggalin lagi? Enggak. Saya ke GoPro nih karena saya merasa bahwa itu hal yang baru. Saya penasaran, terus saya senang di situ sampai berapa ya? Setengah tahun ada kali, Pak. Setengah tahun. Anggap saja kemarin kan dari habis lebaran. Habis lebaran sampai akhir tahun lah, sampai akhir tahun kita. Ya, hampir setengah tahun kan. Kamu mutusin untuk istirahat dulu. Memang. Karena cuaca juga waktu itu kan hujan lagi. Iya, benar. Hujan. Karena kamu untuk memungkinkan untuk wirawiri, aku nyadari bagian itu sih. Bener. Butuh effort itu. yang tinggi. Jadi emang karena di GoPro saya agak ini nih jauh, terus cuaca juga agak bosan juga, akhirnya saya balik lagi ke online lagi. Makanya oh ya, by the way saya lupa. Lah. Ada bingkisan dari online shopnya nih ya. Iya. Perlu diiklanin? Bisa taruh sini aja. Nanti di unboxing di rumah aja nggak apa-apa. Ya enggak, sekarang dibuka aja nggak apa-apa. Iya, biar langsung video, biar tahu apa sih yang dijual sama Iya. sekarang lagi digelutin sama Gitu. Ini lagi seneng-senengnya nih. Ini yang sekarang lagi digelutin. Banyak ucapan-ucapan nggak penting ya. Itu sebetulnya rayuannya, Pak, sama konsumen. Itu jadi oke, di sini apa aja dalam box kita bisa lihat. Pertama, branding Malabis, ada stiker. Ini yang premium nih guys. Dulu aku bikin stiker, ini ada yang premium, ini tebel banget. Ini kalau ditaruh dipasang di motor, wah. Tapi sayang sekali perusahaan yang bikin ini sekarang sudah nggak ada. Nggak tahu, someday mungkin akan comeback lagi. Cuma sekarang belum ada, sekarang lagi goib. Iya. Terus ini ada ucapan. Halo di sana, mari berteman dan warnai dunia. Halo di sana, mari berteman dan warnai dunia. Aku sih udah berteman sih, tapi ya kalau untuk mewarnai dunia kayaknya butuh cat berapa kilo. Terus ini banyak banget nih pokoknya. Pokoknya itu isinya rayuan-rayuannya, cuy. Berapa banyak teman baru yang pokoknya itulah bla 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 bla. Aku mau fokus ke celananya, ini stiker lagi. Be the best gaming everybody. Gimana, Pak? Menurut kamu? Mantap sih, Pak. Serius. Yang sekarang improvementmu luar biasa nih. Ini warna baru ya? Warna baru. Karena aku tahu kamu jualan celana udah lama dan aku udah punya beberapa koleksi, ya kan? Iya. Terus yang ini nih, dalamnya nih. Ini yang bikin aku jujur, selain aku kan juga seneng pakai celana kain ya. Kadang aku untuk brand yang mungkin umum banyak ditemuin di nasional itu aku pakai produknya di eksekutif. Itu nyaman tak aku.
dengan finishing seperti ini. Nah, ini ketika bisa improve seperti ini saya kira wah. Iya sih. Harga jauh di bawah di eksekutif. Kainnya sama nyamannya. Detailing dan finishingnya nggak ngerti lagi deh. Keren, serius. Terima ini kasih. nanti aku mau coba. Dan aku kan udah sering kan pakai celana Malabis kan. Iya, Dan fitnya pas. Aku bilang dibanding aku ngeluarin duit untuk beli The Executive terus. Ini jujur aja ngomongin merek ya, nggak apa-apa ya. Karena aku nggak di endorse. Ini juga nggak endorse aku kan. Enggak. Dibanding aku harus ngeluarin duit 300.000 atau berapa untuk beli The Executive, ya mending inilah. Bisa dibeli di Shopee. Langsung sampai rumah. Murah. Apalagi punya teman sendiri, minta harga teman. Oke, sekarang kita ini aja. Setelah ini kita fokus obrolan kita tentang tadi. Tentunya teman-teman pasti pengen tahu dong prospek, karena kebanyakan viewerku kan ada orang-orang yang lagi cari referensi buat usaha. Nah, kira-kira ada gambaran apa nih menurut Mas Soyan? Referensi usaha atau apa? Ya, yang bisa kita share ya yang pernah kita ini aja, pernah kita alami. Yang iya, aku lebih senengnya gitu. Kalau misalnya memang kita nggak ada budget misal gitu, nggak punya modal atau apa, dropshipper. Itu salah satunya. Tapi kalau misalnya yang pengen jadi content creator juga bisa, Pak. Tapi itu butuh waktu lama, Pak. Maksudnya konsisten dan untuk approve, dan ya mungkin ada orang-orang yang beruntung bisa cepet dengan kreativitas dia. Iya, bisa. Tapi itu 1 banding juta kayaknya deh orang-orang kayak gitu. Untuk jadi content creator emang butuh waktu setidaknya setengah tahun ya kalau misalnya kalau pure kayak kita yang enggak, ya kita normalnya rata-rata aja lah. Memang paling enggak untuk bikin channel dari nol itu, apalagi kita bukan figur, bukan siapa-siapa ya kan. Paling enggak setengah tahun, dan itu butuh kerja konsisten. Emang berat. Nah, beratnya di situ. Nah, enaknya kalau emang teman-teman punya kesibukan kerjaan apa, itu kontennya dari situ. Enak gitu. Biasanya masa sambil nyelam minum air nah, gitu. Cuma emang di awal-awal kita nggak bisa berekspektasi berlebih sih gitu. Ya kita harus siap. Kadang namanya orang baru datang, kadang hujatan ya, atau komen-komen yang nggak nyenengin tuh ada. Aku juga pernah ngerasain awal-awal juga gitu. Oh ya Pak, ini ada satu pertanyaan lagi. Kemarin kan ini Pak, setahu aku kemarin online shop sempat off juga. Iya. Ya, terus kayak kamu bisa dibilang ngandalin penghidupan keluargamu dari channel kamu. Iya. Itu bagaimana bisa aja? Waduh, emang bisa? Maksudnya aku nggak ngelihat channel kamu itu punya apa ya? Punya aktivitas lah. Kayak kemarin kan juga sama aja, channelmu kamu off lama. Kok bisa gitu loh kamu menghidupi? Ya kamu kan ada setahunan kan nggak upload. Setahun tapi gajian tetap. Kalau dari YouTube gajian tetap, Pak. Jadi memang nggak tahu ya, kayaknya tuh rezeki udah di setting kayaknya. Dulu waktu saya off, cuma ngandelin channel. Kalau sekarang nih untuk bisa hidup dengan ngandelin channel nggak nyampe, Pak. Nggak bisa. Tapi waktu saya bener-bener nganggur dan penghasilannya emang dari channel, ada Pak, lebih, maksudnya adsense-nya tuh lebih gitu loh. Kebetulan ada aja. Kebetulan lah ya. ada. Nah, terus ketika waktu itu saya ngurusin Gopur Goplem, itu kan saya dapat gaji dari Gopur Goplem. Adsense-nya juga turun, Pak. Jadi kayak gimana? Berarti aduh, start langsung dia gara-gara Gopur Goplem loh. Enggak bercanda. Pesannya adalah kayaknya sih rezeki itu emang sudah ada takarannya. Iya. Ya biar kita juga nggak terlena kali ya. Iya benar. Jadi kalau saya terus terang kebetulan nih lebih fokus. Kenapa saya bikin channel Pengangguran Senior juga karena saya sekarang udah percaya, Pak, bahwa sebenarnya kita nggak bisa sih kerja cuma ngandalin akal sama pikiran aja, Pak. Harus ada doanya juga, cuy. Iya. Nah, ini kebetulan aku termasuk orang yang itu bagian itu juga penting. Itu gitu. penting banget, mementingkan dan doa itu. Saya merasa setelah ini ya, saya dari semenjak keluar dari Gopur Goplem ini kan, saya coba terapkan itu, Pak. Saya minimal tuh di sini ada rasa adem gitu. Kalau misalnya misalnya jualan online nih, ada kan jualan itu kan ada pas rame gitu, ada yang pas. Aku paham. Aku lihat kemarin. Padahal aku setahu aku dulu dia itu orangnya kayak ya 5 waktu itu agak ngeremehin. Iya benar sih, emang. Iya, tapi aku sendiri ya anak muda lah ya, kita tahu. Iya. Cuma aku lihat kemarin main juga kayaknya sekarang udah mulai karena ini alhamdulillah punya kenalan sih. Kayak mentor lah. Iya, mentor. alhamdulillah. Ya mentor emang yang mengajarkan supaya untuk mengisi di bidang itu juga ini dong harus sinkron, ada pikiran, ada tenaga sama ibadahnya juga. Oke. Nah,
Nah, ini mungkin yang Apalagi. kabar bagus nih buat teman-teman nih. Buat teman-teman yang mungkin udah rindu dengan konten-konten Gopur yang lama-lama nih. Konten-konten ayam iya. ala editing Mas Oyan nih yang mungkin teman-teman nggak tahu editing yang Mas Oyan yang mana. Cuma Pokoknya ayam yang pertama lah ya. ya Sampai tentang berapa video ayam-ayam yang pertama itu ya banyak lah 30-an kayaknya. 30-an ya. Pokoknya banyak. Nah, ini ada rencana lagi si Mas Oyan ini bakal comeback lagi nih Iya. merapat ke channel Gopur-Goplum lagi buat bantuin karena melihat alhamdulillah nih banyak respon positif teman-teman nih yang ngedukung buat ayo Mas upload lagi ya kemarin anggap saja kewalahan gitu loh. Ya akhirnya dengan editor yang sudah ada yang sekarang lagi megang kamera itu ditambah situ juga bakal comeback. Nah cuma emang nanti fokusnya mungkin akan kita bagilah ya. Kita bahas ayam, kita juga bahas edukasi yang lain juga. Insya Allah gitu. Tunggu aja nanti di channel Gopur-Goplum apa yang akan baru. Nah, semoga akan selalu memberikan manfaat teman-teman. Iya. Nah, yang poin yang ingin aku tanyakan dari panjang lebar yang barusan aku sampaikan, Iya. itu apa yang membuat kamu tertarik buat comeback? Simpel, Pak. Apa? Tadi sudah ada jawabannya, cuy. Apa? Jadi karena yang kamu tawarkan adalah hal baru lagi. Wih, hal baru aja. Jadi emang Oh iya, karena kamu punya masalah dengan konsisten. iya Bosen konsistensi. lah gampang Pokoknya intinya bosen. ketika kamu menawarkan hal yang baru meskipun itu sebenarnya kan sama sih. Remake, ya. Iya, cuma beda segmennya aja. Iya, benar-benar. Nah, makanya saya tertarik nih. Oh, Oh. kayaknya seru nih kayak gitu. Pengalaman baru lah gitu. Iya, benar. Biasalah. Biasalah. Oke, itu. Ya, terus sama ini, Pak. Sebenarnya aku sama pengen mewakili aku sebagai orang awam di dunia online shop, mewakili teman-teman mungkin juga awam di dunia online shop. shop. Bisa Karena juga menurut sih. aku online shop ini adalah salah satu sebuah bentuk usaha yang sampai sejauh ini dia punya potensi yang sangat bagus dan memberi kesempatan ke semua orang. Nah, kira-kira mungkin nggak sih semua orang itu bisa terjun ke dunia itu dan bisa sukses dari situ? Bisa, Pak. Bisa. Karena sebenarnya basicnya untuk online shop ini kita nggak ngomongin masalah marketing di iklan Facebook ADS atau apa ya. Sebenarnya basicnya tuh gampang sekali, Pak. Basicnya kita cuma tinggal posting produk kita di e-commerce. Kayak misalnya Shopee, Lazada, Tokopedia kayak gitu. Kita tinggal post, kita bikin toko di situ. Basicnya seperti itu. Cuma kan untuk gimana sih ketika kita posting terus kemudian kita dapat orderan. Nah, itu yang menjadi permasalahan utama. Itu yang Ada strategi marketing lah ya. Ini namanya orang jualan, strategi strategi marketing adalah hal yang paling utama lah. Iya, makanya gitu. Makanya di sini ya, Pak, online shop itu banyak banget, apalagi di Pekalongan ini ya, teman-teman ya. Pekalongan ini kan tempatnya produksi fashion. Waduh, untuk masalah jumlah online shopnya itu banyak banget dan biasanya kebanyakan nih mereka tuh main perang harga, Pak. Nah, kalau misalnya tokonya sepi dikit, harga turunin. Sepi dikit, turunin. Oh, yang sana turunin, aku juga turunin kayak gitu. Jangan sih sebetulnya. Iya. Kayak bunuh diri itu Kayak kan. bunuh diri. Tapi jangan. di bisnis apapun sih emang kayak gitu kita jangan, kalau bisa kita bisa membentuk habit kita, kebiasaan kita dan standar kita gitu loh. Iya. Bukan kita terus ngikutin standar orang lain. Iya sih bener kayak gitu. Makanya Ya ancaman apa yang ada datang dari luar, ya kita carinya defense-nya bukan kita terus Main mengalah terus menurut aku Iya, gitu. iya, Kalau dari benar-benar. ancaman kita ngalah ya kita akan selalu tergerus. Iya. Makanya kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena mereka sebenarnya nggak punya pembeda sih. Oh gitu. Ya contohnya branding. Mereka nggak punya. Penting sih sekarang. Ya, iya. Menurut aku branding penting. Apa dunia fashion ya? penting. Sekarang kita ngomongin dunia fashion. Contoh aja kenapa kita kayak yang kita ngomongin Supreme, Bape, atau merek-merek Louis Vuitton, terus merek-merek brand-brand besar itu. Ya udah yang paling gampang kita lihat aja Adidas dan lain-lain. Secara material, secara kualitas produk mungkin nggak jauh beda dengan produk-produk yang harganya jauh di bawahnya. Tapi kenapa dia bisa kuncinya menurut aku satu, Pak. Dia berhasil branding satu, dua dia berhasil konsisten dengan kualitas dia. Oh iya sih. Secara kualitas mungkin semua orang bisa, tapi yang menjaga konsisten kualitas tetap baik itu yang nggak semua orang itu bisa. Itu. Nah, dan itu kan akhirnya mengangkat trust orang-orang gitu loh. Karena trust itu mahal. Jadi jangan kaget kalau kenapa sih Adidas anggap saja gitu. Adidas jualan sepatu ya. Sepatu dengan material yang mungkin nggak jauh beda dengan Aero Street brand lokal gitu anggap saja. Kenapa dia 99.000, Adidas sampai jutaan gitu. Ya karena
di sini mereka segmen market jelas beda. Intinya bagaimana mereka membranding brandnya itu yang itu. saya kira gitu. Prosesnya sampai brand itu bisa diterima itu yang mahal. Panjang nggak? Dan kayaknya masyarakat kita sekarang udah paham itu. Sebagai konsumen pun itu. mereka nggak cuma butuh kualitas produk. Iya, sekarang itu udah tapi brand yang benar-benar tapi diakui. Benar, Pak, sekarang itu ya nggak semua orang mau beli yang murah. Iya. Jadi jangan kita kalau bisa beli yang mahal ngapain yang murah? Ya seperti itulah. Jadi kadang tuh ya kalau di online itu kan banyak banget nih barangnya nggak sesuai sama ekspektasi kayak gitu. Ya murah sih, cuma nggak sesuai ekspektasi. Makanya zaman sekarang tuh untuk orang-orang yang mau beli online itu nggak semuanya nyari yang murah. Jadi jangan takut kalau misalnya kita jual dengan harga yang mahal. Kalau misalnya, tapi harus relevan juga dong. Kita jual mahal tapi nggak sesuai kualitasnya. Jangan asal mahal kayak gitu. Ya mahalnya itu kita juga harus ada itu. Ya minimal kualitas kita lah ya. Kualitas, branding dan lain-lain. Kita bikin worth it dengan harga itu. Ya betul. Nah masalah persaingan pasar kurang lebih seperti itulah. Ada satu pengalaman Pak ini menarik. Nah, pengalaman. Ini kayaknya bagus nih. Ada sih di musim pandemi ini itu ada bukan teman saya sih, tapi temannya teman saya. Jadi saya dapat cerita ini dari teman saya. Itu ya ada omset tuh 30 juta Pak per bulan online 30 shop itu. juta. Sebulan itu dia bisa menjual 1000 piece. Omset 30 juta Satunya untuk 35. penjualan. Untuk penjualan 1000 piece. Iya. Produknya Pakaian wanita lah. Pakaian wanita. Nanti orangnya tahu. Iya. Untuk 35 juta itu kan omset. Omset ya. Kepotong, Kotor kan omset. Iya, kepotong biaya modal produknya itu 30 juta, satunya 30.000. Berarti dia masih sisa 5 juta doang. 5 juta doang. Itu kepotong adminnya itu sekitar 5 sampai 6% lah. Nah, Itu dia menerima profit bersih itu sekitar 1,5 sampai 2 juta doang, Pak. Dari 35 juta. Profitnya itu sekitar segitu, Pak. Jadi omsetnya segini, profitnya segini, Pak. iya. Nah itulah, ya memang kelihatan laris. Ya jadi jangan sampai nih kita toko kelihatan laris tapi nggak ada profitnya. Iya benar. Dan uang segitu itu worth it nggak buat kesibukan dia ngeladenin orderan sebanyak 1000 sebulan? Makanya. Worth it nggak gitu loh? Maksudnya jangan sampai yang namanya usaha kan pusing ya. 1 kali 24 jam kita pasti posting namanya usaha. Iya, benar. Saya sendiri sebagai pelaku usaha ngerasain itu gitu loh. Nah sekarang 1,5 juta loh, kalah sama UMR. Iya, kalah sama UMR, makanya Bisa dibilang itu gaji ya kerja serabutan gitu loh. kerja serabutan. Makanya nih, Mending kerja serabutan, kerjaan beres udah kelar. Dia nggak pusing sampai tidur dia capek beres. Sedikit aku nularin ilmu. Apa yang aku pelajari dulu di kuliah ekonomi, yaitu dalam penetapan harga, seperti harga ketika kita punya produk nih, kita emang nggak boleh terlalu mepet, margin kita terlalu mepet dengan cost produksi gampangnya gitu. Ibaratnya anggap saja kan tadi jualannya 35. Kita punya margin cuma 5.000, cost produksinya 30.000. Itu terlalu mepet. Apalagi sebenarnya ini rahasia umum ya. Iya. Dunia fashion itu biasa penetapan harga dari margin itu hampir 50%, Pak. 100 bahkan ada yang 100%. Ibarat produksinya 30.000. Biasanya jual 60.000. Seperti itu, Pak. Maksudnya ini bukannya apa-apa, bukannya terus niat. Karena kita nggak tahu di balik semua itu ada proses-proses kayak ibaratnya nanti dia akan ada kemungkinan suatu saat harga promo, ada kemungkinan nanti ketika produk itu dijual di pasar nih ibaratnya. Di pasar kan kita juga ada sewa lahan, ada biaya pajak yang kadang itu belum kita perhitungkan gitu loh. Nah, makanya kecuali emang udah kita perhitungkan harga jual itu sudah fix, maksudnya cost-nya itu udah fix, total sampai itu terjual itu segitu. Setelah itu nggak ada pengeluaran lain-lain, itu udah beres, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau emang ternyata biaya produksinya 30.000 ternyata masih ada biaya lain-lain kayak biaya pajak, karyawan, admin dan lain-lain. Shopee itu semakin gede loh, Pak. Gede banget loh Shopee itu adminnya. Makanya kalau saya sih nggak mau perang harga sih. Saya lebih baik bagusin, ada keunggulannya lah di produk. Ya menangin kualitas lah ya. Menangin kualitas lah gitu. Jujur, menurut aku kamu nggak perang harga pun dengan Malabis kualitas seperti ini udah kamu perang harga, bro. Pesaingmu ini udah kayak The Executive, Uniqlo. Aku juga biasa pakai produk Uniqlo ya, maaf kan. Soalnya kalau misal terlalu mahal juga nanti konsumen kasihan. Nah, kamu sadar diri lah ya produk kamu untuk brandnya belum kuat. Belum keluar ya, belum terlalu kuat ya. Sebelum harganya 2 kali lipat beli aja. Nah, sama ini, Pak. Aku sedikit pengen ngasih bocoran di video ini. Aku sebenarnya ada ide dikit.
ya kita sama-sama tahu kita punya sumber daya nih buat bisa jual grosir kayak gini Pak. Kita adalah saudara kita yang pemproduksi kayak gini, saudara atau teman ya. Itulah itu. Nah mungkin teman-teman yang nonton video ini ya kan, kali aja ada yang tertarik buat jadi reseller. Ya kan, reseller dalam artian beli. Ya terlepas kita nge-branding ya, branding terserah mereka. Tapi kita punya produk premium buat mereka jual kembali. Bisa pakai merek mereka sendiri.